wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di Kultum Pemuda Toba. Ya, kali ini sudah mendekati bulan-bulan Hari Raya Idul Adha. Kita akan membahas topik terkait tentang kurban. Pasti teman-teman banyak nih yang bertanya-tanya. Nah, jelas ya. Ya, pertanyaan secara detail ya, mungkin nanti kita akan tanyakan terkait kurban ini seperti apa, gitu ya. Ini sudah saya datangkan bintang tamu khusus dari jauh sekali ya, Kedung Sari. Ya, Kedung Sari Wow. jauh. Gus Awi ya, dari Pondok Pesantren Lubul Labib. Gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya. Saya juga baik kok. Meskipun sama nggak tanya, saya baik. Tetap Ya. sama. Nggak penting, nggak penting. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Ya kesibukannya lagi nemenin kalian. Oh gitu ya. Soalnya kan sekarang lagi viral cupang itu, Gus. Saya pikir jualan cupang di rumah. Oh, Viral sekali. Cupang plus kelepon. Terus lepon. kebetulan saya nggak suka ikan. Oh, nggak suka ikan ya. Oke, ini teman saya Anton ya. Namanya Anton. Anton. Ya, Anton tapi Medan. perkenalan diri dulu dong. Perkenalan dulu dong, Anton. Saya tetap Anton aja sudah. Oke, langsung kita bahas ke topik ya terkait kurban ini. Pertanyaan pertama saya adalah syarat kita berkurban itu seperti apa sih, Gus? Nah, Kurban itu. itu maksudnya yang berkorban apa yang dikorbankan? Yang berkorban, yang berkorban. Yang berkorban berarti manusianya ya. Manusianya betul. Manusianya di sini ada 6 syarat. Ya, Syarat yang pertama tetap wajib beragama Islam. Muslim ya. Muslim Berarti atau yang muslimah. ateis nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh berkurban. Kalau Nggak seandainya sah. ada orang non Islam gitu terus pengen berkurban, bersedekah kambing atau sapi di Idul Adha itu gimana, Gus? Iya, diterima aja nggak apa-apa. Oh, Cuma nggak bisa masuk, terima ya? bukan dikatakan kurban. Oke. Oke, terus selanjutnya, Gus? Kemudian yang kedua harus mukallaf atau mukallaf itu bisa dikatakan balik akil, balik akil. Ya balik sudah balik gitu. Nah, ini mungkin jadi tanda tanya nih teman-teman ya. Batasan akil balik itu sampai mana, Gus? Apakah cukup karena sudah disunat ataukah seperti apa? Akil balik. Apakah sudah pernah mimpi basah? Nah, ini kan Ya, saya masih bingung Penting. sebenarnya. Apakah karena sudah disunat, apakah sudah karena mimpi basah, atau karena mimpi basah ini kan sebenarnya bisa dibuat-buat ya? Iya. Bisa aja dibuat-buat, Gus. Iya, dengan bantuan bisa. dibuat-buat, iya. Berfantasi gitu. Oh, terlalu jauh ya. Udah lah. Oke. Terus gimana, Gus? Akil balik di sini ya akil berakal jelas. Berakal. Oke, Nah, terus. berarti tidak gila. Kemudian tidak stres. Kemudian balik di sini ya sudah pernah mimpi basah. Oh, batasnya Atau seperti mimpi basah. bahasa lebih jelasnya walaupun agak tabu Heeh. sudah pernah keluar sperma. Oh, disengaja maupun tidak disengaja? Gus? Disengaja ataupun tidak sengaja. Oh, gitu ya. Akil itu berarti. Oh, Baliknya. Itu sudah baliknya balik, ya. ya. Berarti Ketika dia sudah balik maka dia sudah mukallaf, yakni Hmm. terikat dengan hukum-hukum yang berlaku di dalam agama Islam. Oh, iya iya. Berarti kalau pengen balik segera dikeluarkan ya. Oh, itu bahaya. Terus untuk selanjutnya Terus selanjutnya, Gus. Saat yang ini akil balik 2 syarat. 2 syarat. 1, 2, 3. Ah. Kemudian yang keempat merdeka. Merdeka, oke. Merdeka. Heeh. Tapi rata-rata semua di sini zaman sekarang sudah merdeka Sudah semua. nggak ada perbudakan Tidak lagi, ada Gus ya. perbudakan. Oke, oke. Kemudian yang nomor 5 Rosid. Rosid Rosid di itu apa, sini Gus? dia itu nggak apa kalau bahasa kecil tuh haho itu. Oh, anu. Mamong. Kalau kata orang Madura kurang situng ya. Kurang situ. Nah, anu Bisa apa ya dikatakan kurang istilahnya? situ. Ya. Pikirannya agak genep gitu Idiot, ya. idiot. Nah, Iya, iya, iya. IQ-nya rendah gitu, Gus ya. Ya idiot, Oke. nggak bisa membedakan kanan kiri lah. Oh iya iya. Udah besar, orangnya aja yang besar, badannya yang Oh. besar, cuma akalnya nggak kayak anak kecil gitu. Akalnya masih kayak anak kecil. Kemudian yang terakhir itu mampu. Mampu ya. Mampu di sini berarti dia punya ada kelebihan harta Hah? untuk dibelikan hayawan kurban. Oke. Baik itu kambing atau sapi atau onta atau kerbau. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Gus ya. Mampu ini kan relatif kan, Gus ya. Oke. Terkait mampu ini ya. Coba mungkin Anton bertanya-tanya Iya. terkait mampu ini ya. Pribadi saya Hmm. itu untuk yang kategori mampu tadi, saya ini kuat beli rokok setiap hari. Apa bisa dikatakan kategori mampu setiap hari? Anggaplah kita tarik 25.000 per hari. Mahal loh kamu ya. Ya alhamdulillah. Apa saya bisa dikategorikan mampu? Bukan lintingan ya. Iya.
Kategori mampu di sini dia itu sudah ada kelebihan harta, kelebihan dari kebutuhan pokok seperti makan, untuk beli kebutuhan pokok, beras, minyak goreng dan lain-lain. Tapi itu, Bajunya juga dia punya baju, punya kelebihan lah, kelebihan untuk kebutuhan inti dalam kehidupan sehari-hari. kebutuhan pokok itu kalau menurut saya rokok pokok sekali ke saya, Bos. Ya diambil, Gimana? ya diambil secara umum rata-rata masyarakat rata-rata. Loh, kalau seandainya misalnya gini, Bos. Itu kan ketika kategorinya mampu. Kalau misalnya ada yang orang yang pas-pasan, tapi pengen banget berkurban, pengen sekali. Dia maksakan sampai mengurangi hasil dari ini ya, jatah untuk kebutuhan pokoknya. Nah, itu hukumnya gimana? Ya sah. Tetap sah ya, Sah. tetap diterima ya. Soalnya kan kadang ada orang yang gila pahala gitu kan ya. Nyari-nyari pahala memang kayak meskipun dia Masih berkurban, dia lapar ya. Meskipun dia lapar, yang penting ada pahala dikejar gitu kan. Nah, sama kayak haji lah. Pertanyaanmu terlalu Terlalu iya, terlalu jauh. Enggak. Sama kayak haji lah, sama kayak haji. Ah. Haji itu kan bagi orang mampu. Tapi kan banyak orang yang jualan tahu, orang jualan tape, Oh, iya, orang iya. yang kerjanya becak, mampu haji. Ya nabung tiap hari. Sama kayak gitu. Malah banyak juga yang sebenarnya orang penghasilannya tinggi tapi nggak mampu berhaji gitu saja. Ya. Berarti tolak ukur mampu ini tidak bisa dilihat dari Ya, ini ya. itu imannya tipis, tidak perlu dijawab ke Gosawi. Saya juga bisa. Tipis. Kayak temen saya Ali namanya. Iya, itu inisial P. Oke, itu terkait syarat sah Gus ya. Ya. Yang kedua, dari yang dikorbankan sendiri. Jadi hewannya ini syaratnya seperti apa harusnya? Soalnya kan ada yang berkorban sapi, kambing. Kalau seandainya di luar itu boleh nggak? Ayam kayak misalnya, burung kayak, nah gitu kan. Sebelumnya kita pahami dulu. Kalau kita pahami dulu kurban itu apa sebenarnya. Kalau di kitab itu namanya al-udhiyah. Al-udhiyah itu dikatakan udhiyah karena diambil dari kata-kata duha. Duha. Salat duha. Sholat duha. Oke. Diambil dari kata-kata waktu duha, yakni pagi. Kemudian kok diambil di situ ya karena pelaksanaannya pas Pagi. jam pagi gitu. Betul. Apa sih sebenarnya udhiyah itu, berkorban? Udhiyah itu adalah ma yataqarrabu ilaihil abdu ila rabbih. Apa artinya ya? Apa artinya, Pak? Tako Apa artinya, Pak? Ngeblank. Artinya itu setiap perkara yang dilakukan oleh seseorang, oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih. Menyembelihnya itu hayawan ternak. Hayawan ternak di sini mencakup kambing, sapi, domba. kerbau, domba dan onta. Banteng enggak ya? Banteng apa masuk salah Badak. kategori sapi? Loh, babi. Iya, banteng. Kalau babi nah Kan itu ternak Pak. juga. Oh iya, Oke. haram. Kan Lupa. ini kerbau. Banteng, apakah banteng itu dimasukkan dalam kategori kerbau atau sapi? Kalau dikategorikan kerbau atau sapi, Masuk ya? Masuk. Sama kayak di sini ya, di India. Ini ceritanya di India sapi kan dimuliakan. Para ulama di situ pinter nyari celah di mana sekiranya mereka orang-orang India mau berkorban. Ketika orang-orang India kok yang dikorbankan itu sapi, maka orang India kan marah karena di agama mereka Iya, sapi itu adalah dewa. Iya, bahaya itu. akhirnya oleh batuk dulu. Oleh ulama dialihkan ke kerbau. Berarti Kata orang kerbau dia menurut kerbau ya? menurut orang-orang India kerbau itu bukan dewa, Oh. tapi masuk dalam bab kurban, Oh. dikategorikan sama seperti sapi. Banteng begitu juga. Iya, iya, iya. Kalau binatang ternak yang lain, Gus, kayak ayam itu kan termasuk binatang ternak itu. Nah, ini di sini ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan yang penting mengalirkan darah, yang penting menyembelih. Di situ, yang penting menyembelih. Ada yang mengatakan dapat pahala kurban ketika dia menyembelih ayam. Cuman yang minimal. Kecil ya? Iya, ente kurbannya kecil kok minta banyak gitu. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Ayam. Iya kan, kalau seandainya ayam itu bisa termasuk hewan yang dikurbankan,
saya rasa banyak sekali nanti orang yang akan berkurban kan Oh, gitu iya. kan. Nah ya di madhab Syafi'i, di madhab kita nggak masuk. Yang masuk itu tadi al-bahaim. Yang dikatakan bahaim yaitu kambing, domba, sapi, onta, kerbau, Kerbau. banteng dan lain-lain. Oke. Berarti tadi ada kerbau, ada sapi, ada onta, ada kambing, ada domba Gus ya. Jadi kisaran hewan itu ya. Oke. Sebenarnya secara garis besar ya kambing, sapi, onta, udah. Kambing, sapi, onta. Nah, Itu yang utama berarti Gus ya. iya secara garis besar. Secara garis besar. Kambing dan domba itu satu kategori. Satu kategori ya betul. Kemudian sapi, kerbau, banteng satu Satu. sama. Kemudian onta. onta ya. Nah, kemudian untuk waktunya, kapan waktu berkorban itu? Kapan waktu menyembelih korban itu? Waktu menyembelih korban itu dimulai dari setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik yang 3 hari. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari Idul Adha. Kemudian tanggal 11, 12, 13 ini adalah yang 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Berarti waktu menyembelih kurban itu 4 hari. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12, 13 Dzulhijjah. Di 4 hari ini sama jamnya ya? Ini dimulainya dari setelah sholat Idul Adha. Waktunya terserah mau sembelih malam kayak. Oh, enggak apa-apa ya, enggak masalah. Di sebelah besoknya pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang Ya. penting Terus yang setelah pertama. selesai sholat Idul Adha. Oh, iya iya. Kemudian disalurkannya ke siapa? Disalurkannya itu lebih baik kepada orang-orang miskin dan yang ada di sekitar tempat sapi itu disembelih. Kalau saya orangnya nggak miskin, Gus, Nggak masalah. nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Tetangga Tetap sebelah. tetap boleh ya, tetap boleh. Lagi mau orangnya ya. Kemarin kayak contohnya di sini di Masjid Maron sama contohnya nyembelih. Maka yang lebih utama diberikan kepada orang-orang yang di sekitar situ. Diberikan kepada yang lain nggak masalah. Gitu. Tapi yang lebih utama ya Lebih di sekitar utama. situ. Dan lebih utama lagi untuk orang-orang miskin. Atau bisa juga langsung habis nyembelih langsung kasihkan ke Anton, langsung satu sapi kasih Anton, tak masalah. Oh nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak seneng Langsung dulu. kaya, Seneng dulu. langsung dapat Bukan dinikmati, dijual. dijual. Ini lagi. Setelah disembelih, ini memang niat. Ini bukan dikasihkan ke orang-orang miskin, bukan. Ke anak yatim. Full. Nggak masalah. Ke anak yatim. Nggak Tidak apa. ada di daerah situ dah. Nggak apa. Berarti intinya terserah berarti. Terserah. Ke Yang siapapun ya. terserah. Kemudian yang penting itu tadi harus dibedakan kurban wajib atau kurban sunnah. Ketika kurban wajib, saya ulangi lagi, ketika kurban wajib yang berkorban sedikit pun tidak boleh ngambil. Oke. Kalau korban sunnah, Korban Boleh. sunnah boleh ngambil, Maksimal. tapi maksimal tidak lebih dari sepertiga. Sepertiga. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Gus. Ini kan banyak sekali nih kadang marak di ini panitia itu kadang banyak saya baca banner-banner di jalan tuh satu sapi untuk 7 orang. Jadi iuran sekian. Nah, itu gimana hukumnya, Gus? Kalau saya pribadi, Gus ya. Kalau memang untuk membeli sapi masih belum mampu, kenapa kok nggak kurban kambing aja gitu? Ya itu gimana, Gus? Kalau hitungannya itu kambing atau domba untuk 1 orang. Nah, Kalau sapi bisa untuk maksimal 7 orang. iurannya itu, Gus. Ya, nanti pahalanya itu dibagi 7. Oh gitu. Sudah masuk kategori sudah berkorban. Kalau lebih dari 7 orang? Tidak boleh. Kan jadi misalnya gini, Gus. Sudah satu keluarga nih ya, banyak nih. Itu kan sebenarnya kan korban kan untuk keluarga. Ya. Nah, dari satu keluarga kita korban. Misalnya kita korban kambing nih. Di dalam keluarga itu ada 5 orang misalnya. Nah, itu gimana? Apakah yang tercatat itu hanya untuk 1 orang? Apakah untuk keluarga itu? Ketika kambingnya tetap masuknya ke 1 orang. Nanti dipilih korbannya siapa dulu. Oh gitu, Gus. Cuma yang lebih bagus beli sapi karena nanti harganya kan tidak terpaut banyak. Ketika beli kambing 7 biji atau sapi 1, maka lebih mahal kambing 7 biji. Ya.
Nah kan berkurban ini kan sunnah. Ketika dia orang sudah berkurban, maka dia sudah melaksanakan sunnah. Sunnah yang wajib kalau nada. Bisa wajib Lah iya. kalau nada. Nah, sudah diniatkan wajib tadi. Nah. Ya. Oke. Ya. Saya kira cukup. Sudah Ya, ya semuanya. cukup lah. Cukup, saya kira pemirsa juga sudah jelas sekali ya dengan jawaban dari Gus Awi tadi. Nah, jangan lupa, gak usah khawatir, kita akan kembali lagi di Kultum Pemuda Tobat selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel JSL ID, like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.